Salam di dalam nama Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kita akan belajar dari sebuah ayat yang singkat tapi mengandung sebuah makna yang luar biasa. Kalau kemarin 2 minggu yang lalu kita bicara mengenai 1 Tawarik 11, di 1 Tawarik 14 ini ada ayat yang mirip dengan 1 Tawarik 11 ya, tentang konfirmasi Daud sebagai raja. Namun sebelum kita memulai merenungkannya dengan dalam, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Engkau, di mana di dalam satu ayat saja sebetulnya kami bisa mempelajari firman-Mu dengan begitu dalam dan menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan firman yang begitu kaya. Apabila Engkau memberikan kepada kami sukacita serta anugerah, itu adalah sebuah kebaikan daripada Engkau, sehingga kami boleh penasaran akan firman-Mu, sehingga kami boleh suka akan firman-Mu, sehingga kami boleh mempelajarinya dengan dalam. Biarlah di pagi hari ini kami boleh bertemu dengan pribadi Roh Kudus sendiri, dan biarlah Roh Kudus yang membukakan segala pengetahuan dan misteri yang luar biasa dari firman. Walaupun firman itu hanya satu ayat, walaupun kelihatannya hanya sepele, kelihatannya hanya singkat mungkin Tuhan, tetapi ternyata firman-Mu mengandung kebenaran yang begitu dalam kalau kami mau mempelajarinya dengan dalam dan dengan berhati-hati. Buat hati kami terbuka akan firman-Mu dan atentif akan firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Di 1 Tawarik 14 ayat 2 berbunyi demikian. Maka tahulah Daud bahwa Allah telah mengokohkan dia menjadi raja atas Israel, dan bahwa martabat kerajaannya terangkat tinggi demi umatnya Israel. Jadi di sini ada sebuah konteks yang unik. Banyak raja-raja di masa purba yang mengklaim dirinya adalah keturunan daripada dewa atau keturunan daripada sifat ilahi yang besar sekali, yang disebut anak, tanda kutip anak Allah ya, atau anak dewa begitu. Misalnya contohnya nih, Raja Mesir, mereka menganggap bahwa mereka adalah keturunan dari dewa Ra atau dewa matahari, dewa utama dari Mesir. Begitu juga raja-raja yang lain menganggap atau mengklaim dirinya adalah keturunan dari dewa tertentu. Tradisi ini berlangsung lama sekali, selama ribuan tahun. Bahkan nanti di zaman menjelang perjanjian baru juga Alexander Agung misalnya, raja dari Yunani, itu juga mengklaim dirinya memiliki otoritas daripada Zeus gitu ya, sebagai dewa petir atau dewa yang paling utama di dalam dewa mitologi di Yunani dan Romawi. Namun di sini Daud juga seakan-akan mengklaim bahwa dirinya adalah anak Allah, di mana Allah telah mengokohkan dia sebagai raja atas Israel. Jadi bedanya apa dengan raja-raja yang lain? Bukankah di sana juga ada Raja Hiram dan Raja Tirus yang mengirimkan bahan bangunan untuk istana Daud, yang juga menetapkan atau menempatkan bahan bangunan tersebut waktu Daud diurapi sebagai raja juga, dan juga melihat kemenangan Daud atas Filistin. Apa bedanya? Bukannya Raja Hiram dari Tirus juga menyatakan hal tersebut, juga mengatakan bahwa saya juga diangkat oleh dewa saya. Nah, di sini bedanya. Kata bahwa Allah telah mengokohkan dia itu menyatakan bahwa kekuatan daripada Daud atau tahta daripada Daud itu berasal daripada Allah. Ini berbeda dengan raja-raja yang lain. Mirip-mirip sih, tapi beda. Yang satu mengklaim otoritas. Misalnya Firaun Mesir mengklaim otoritas bahwa dia adalah keturunan dari dewa Ra atau dewa matahari. Dan dia mengatakan bahwa kekuatannya itu atas dari dewa matahari. Jadi karena dia adalah anak dewa matahari, maka dia memiliki kekuatan tersebut. Sedangkan Daud menyatakan bahwa Allah sendiri yang telah mengokohkan dia. Tanpa Allah, Daud menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa. Tetapi yang menarik di sini juga bahwa penulis kitab Tawarik ini menerapkan pernyataan ini sebagai sebuah pernyataan yang bersifatnya introspektif. Artinya pernyataan yang bersifat ke dalam dan tidak perlu dijawab sesudah sebuah narasi militer di mana
Raja Hiram dari Tirus itu menyatakan congratulations, engkau sudah mengalahkan orang-orang di Filistin. Tekanan ini muncul ketika otoritas Daud itu bukan berasal dari dirinya. Jadi Daud tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah anak daripada Yahweh atau anak Allah, tidak. Daud juga tidak pernah mengatakan dirinya bahwa dia hebat di luar daripada Allah, itu juga bukan. Tetapi Daud menyadari bahwa Tuhan memiliki sebuah tujuan perjanjian Tuhan, melebihi daripada segala rencana manusia. Jadi ayat ini menekankan bahwa Allah lah yang menjadi sumber kekuatan politik, sumber kekuatan tahta Daud, menjadi sebuah penegasan bahwa tanpa Allah, Daud bukan siapa-siapa. Nah, di dalam ayat-ayat ini terdapat beberapa tema utama. Yang pertama menyatakan bahwa Daud itu tahu. Kata tahu itu menunjukkan sebuah kearifan yang luar biasa, di luar kebiasaan politik raja-raja daripada zaman dahulu. Misalnya Raja Firaun di Mesir, ataupun raja-raja kerajaan besar seperti Raja Syria atau Raja Babylon pada saat itu ya. Dan menempatkan bahwa dia sadar sepenuhnya bahwa dia hanya ditetapkan oleh Allah, bahwa tahta ilahi itu diberikan kepada dia oleh karena Tuhan yang menetapkan, ditunjuk atas inisiatif dari Allah dan kuasanya dari tempat yang maha tinggi. Nah, ini penting dikarenakan raja-raja yang lain itu mengklaim kekuasaan mereka berasal dari legitimasi mereka sebagai keturunan daripada dewa. Sedangkan Daud tidak pernah mengklaim dirinya adalah keturunan daripada Yahweh, melainkan dia mengklaim bahwa dirinya, atau dia menyadari penuh bahwa dirinya hanyalah steward atau hanyalah orang yang ditunjuk untuk memegang tahta tersebut, atau dengan bahasa Alkitabnya ditetapkan untuk menduduki tahta atas ketetapan tahta ilahi. Nah, ini menarik ya teman-teman, sebab ada satu bangsa juga yang mirip seperti ini. Sebetulnya kalau kita menyadari bangsa China misalnya, itu menyadari juga sepenuhnya bahwa tahta itu berasal daripada kehendak langit atau tahta Allah, bukan berasal dari dia sendiri. Ketika langit berkehendak untuk dia digeser, maka dia tahu bahwa dia sudah tidak masanya lagi menjadi seorang raja. Nah, ini adalah kesadaran yang dalam. Tetapi walaupun raja-raja mungkin di Tionghoa kuno memahami bahwa dia ditunjuk oleh kuasa daripada langit, tetapi deminya itu berbeda. Di sini ada kata demi yang membedakan semuanya itu, menggarisbawahi bahwa motif atau tujuan Tuhan itu memberkati Israel dan menjaga mereka demi nantinya ada satu rencana besar daripada Tuhan. Nantinya kita tahu bahwa rencana itu adalah memberkati Israel dan menjaga Israel untuk dapat menurunkan sang tunas Daud yang sejati. Jadi fokus ganda ini muncul kepada pertama inisiatif Tuhan, bahwa Tuhan telah mendirikan dengan tujuan komunal umatnya Israel yang akan diselamatkan. Yang berarti kerajaan Daud jelas-jelas adalah sebuah kerajaan yang berpusat kepada kekuasaan Allah. Dalam bahasa modernnya ini disebut sebagai teosentris. Tapi teosentris yang muncul di sini berbeda sekali dengan gagasan teosentris yang diajukan oleh banyak pandangan-pandangan modern pada saat ini, yang menyatakan bahwa tanda kutip yang suci adalah para kaum pemimpin agama tertentu. Yang tidak bisa disalahkan adalah para pemimpin agama tertentu. Berbeda sekali. Justru di sini Daud menyadari bahwa kuasa dan kekuatan dia atau tahta dia itu berasal dari penetapan yang maha tinggi. Sehingga dia juga sadar bahwa dia hanyalah alat Tuhan untuk membawa kebahagiaan atau untuk membawa tujuan kemuliaan bagi umat Israel. Jadi apa signifikansi teologi di sini? Yang pertama, kita menyadari dari sini kita belajar bahwa cuma Tuhan saja yang melegitimasi kepemimpinan dari Daud dan juga dari kita kalau kita ditunjuk sebagai pemimpin. Kemakmuran nasional itu bertujuan untuk melayani atau meneruskan sebuah tujuan yang lebih dalam, yaitu tujuan penebusan dan nantinya adalah tujuan proyek kemanusiaannya Allah.
Kekuatan sejati itu mengakui kedaulatan ilahi. Ini kontras dibandingkan dengan pemerintahan Saul. Saul itu berfokus kepada dirinya sendiri. Saul itu mengutamakan dia diterima dan dia tetap menjadi raja. Sedangkan Daud mengakui kemuliaannya bukan untuk kemuliaan pribadi, tetapi sebagai bagian daripada berkatnya Israel. Ayat ini menetapkan sebuah standar bahwa raja-raja Israel itu harusnya ada untuk kesejahteraan rakyat. Standar yang dilanggar oleh banyak raja kemudian, tetapi dilengkapi atau digenapi secara sempurna dalam diri nantinya Sang Tunas Daud yang akan datang sebagai raja, tapi justru dia mati dan bangkit sebagai orang yang melayani umat pilihan Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi apa aplikasi daripada ayat ini kalau kita mau mempelajari ayat ini lebih dalam? Ayat ini menegaskan bahwa upaya kita untuk menegakkan pekerjaan kita hanya berhasil ketika Tuhan menetapkan itu, ketika Tuhan yang memulainya. Dan juga berguna hanya berhasil jikalau itu adalah untuk kegunaan bagi komunitas orang-orang pilihan. Memang Tuhan juga menggunakan orang-orang yang belum percaya kepada Dia untuk membawa banyak kebaikan juga kepada masyarakat kita. Tetapi sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan dan nantinya sebagai pemimpin, baik itu pemimpin di dalam pekerjaan kita, atau pemimpin di dalam panggilan kita, ataupun pemimpin di dalam keluarga kita, harusnya kita belajar bahwa otoritas kepemimpinan atau otoritas kuasa yang diberikan kepada kita untuk mengangkat orang lain kah, untuk memberhentikan orang lain kah, untuk membimbing orang lain kah. Mungkin di antara kita ada yang bekerja sebagai seorang guru, punya murid, kita diberi kuasa untuk mengatur murid-murid kita. Mungkin ada di antara kita yang bekerja sebagai pemimpin bisnis, punya kuasa untuk menetapkan karyawan, mengatur karyawan kita. Mungkin di antara kita juga ada yang bekerja sebagai hamba Tuhan yang memiliki pekerjaan di dalam ministry atau pelayan firman Tuhan begitu ya. Tentu kita diberikan kuasa, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk memberikan berkat kepada orang-orang sekeliling kita. Dan itu adalah penetapan daripada Tuhan. Kita juga harus membedakan di kekuatan yang mana yang kita harus kerjakan dengan tangan kita sendiri dan dengan anugerah Tuhan. Dengan arti kata lain, sebetulnya kita harus mempersembahkan pekerjaan kita sebaik mungkin apapun itu, sehebat apapun itu, sekuat apapun itu, di bawah anugerah daripada Allah. Mungkin kita banyak bekerja bagi kemajuan pelayanan kita, atau kemajuan perusahaan kita, atau kemajuan pekerjaan kita. Boleh, hal itu tentu baik. Tetapi apakah ini di dalam rangka memuliakan orang-orang di sekeliling kita? Apakah kita menggunakan pengaruh kita secara penuh dengan pengorbanan? Sebetulnya ayat ini menantang pemimpin-pemimpin di dalam masyarakat untuk mengukur keberhasilan dari sisi bagaimana mereka memberkati orang-orang sekeliling mereka, memberkati komunitas mereka, daripada pertumbuhan sebuah lembaga menjadi sebuah lembaga yang besar. Kadang kita pengen bisnis kita gede, tapi kita lupa waktu kita membuat bisnis kita menjadi besar, kita menabrak banyak hal. Kita malah membenarkan segala macam cara, menggunakan segala macam cara. Yang cara-cara mungkin kurang berkenan di hadapan Tuhan lah, dengan cara yang licik lah, dengan cara yang nyurangin orang lah misalnya. Yang penting kita besar, yang penting kita berhasil gitu ya. Nah ini adalah salah satu contoh di mana kita menginginkan bisnis kita berkembang dengan luar biasa. Tapi kita lupa bahwa kita tidak mengutamakan memberkati masyarakat atau memberkati orang-orang sekeliling kita. Atau mungkin kita juga menghitung misalnya, wah saya memimpin sebuah organisasi sosial, saya punya anggota 1.000, saya pengen anggota saya jadi 2.000 atau jadi 3.000. Wah kita membuat campaign, berhasil misalnya. Wah luar biasa, kita hebat, kita memberkati banyak orang misalnya. Tetapi ketika kita memberkati banyak orang, kita menghitungnya dari jumlah 1.000 menjadi 3.000. Bukan kita melihat bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan yang bisa misalnya memberkati orang A, orang B, dan orang C. Kalaupun kita melakukan itu, kita justru menghitungnya, bukan menyatakan bahwa ini semua adalah anugerah daripada Allah.
saya bisa katakan bahwa kadang-kadang kita seakan-akan terpancing ya untuk mengatakan bahwa saya sudah melakukan banyak hal loh. Saya sudah melakukan pekerjaan ini, pekerjaan itu, pekerjaan ini misalnya. Saya ambil contoh misalnya, belum lama ini misalnya kami terpanggil untuk mencari cara untuk supaya kami bisa mengumpulkan bahan-bahan alat mandi untuk anak-anak di STT. Supaya mereka yang kurang mampu itu bisa memperoleh peralatan mandi yang baik misalnya. Lalu kami mengadakan sebuah campaign kecil untuk menyatakan bahwa bagaimana cara supaya bisa mengumpulkan hal tersebut. Selesai ini, kami mengatakan bahwa oke, terkumpul sekian rupiah, misalnya terkumpul jumlah sekian shampoo, sekian odol, sekian misalnya alat-alat mandi dan seterusnya. Lalu kami mengatakan bahwa wah ini luar biasa, Tuhan bekerja luar biasa. Lihat cara kerja Tuhan dengan besar. Tetapi sebenarnya motivasi kami adalah untuk mengatakan bahwa Dito itu dan istrinya kerja loh, hebat loh di hadapan Allah. Tapi enggak, sebetulnya enggak. Kalau ditanya lebih dalam lagi, apa motivasimu? Harusnya kami menjawab atau kami memahami bahwa ini adalah dikarenakan anugerah daripada Tuhan. Kalaupun saya bisa kerja seperti ini, kalaupun saya bisa berpikir bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk orang lain, itu adalah karena Tuhan baik. Bukan karena kita hebat. Enggak, kita nggak pernah dan nggak boleh pernah untuk menyatakan pekerjaan kita adalah karena kekuatan kita sendiri. Lalu apa koneksinya dengan bagian ayat Alkitab ini? Ungkapan atau kata demi kepentingan itu menggambarkan bahwa nantinya Kristus itu juga bekerja bagi kepentingan jemaatnya. Lebih tepatnya bagi kepentingan gereja. Kita bisa membaca di Efesus 1 ayat 22-23. Teman-teman bisa membacanya sendiri. Dan nantinya juga akan menyatakan bahwa peningkatan kerajaan Allah ini atau pembangunan gereja ini adalah demi untuk mewujudkan satu pekerjaan yang panjang sekali. Pekerjaan yang bersifat menebus sampai nanti Yesus datang kembali. Sampai nanti Yerusalem baru turun. Yang berguna untuk pemulihan total umat manusia. Jadi kita sebenarnya bekerja untuk melakukan pekerjaan yang bersifat menebus. Jadi apa kesimpulan yang kita bisa ambil daripada ayat di dalam 1 Tawarik 14 ini? Pengakuan Daud dalam ayat ini sebetulnya menyaring makna kepemimpinan di dalam Alkitab. Kekuasaan bukan untuk diri sendiri. Kekuasaan bukan untuk kemuliaan kita. Kekuasaan bukan diklaim dari siapa yang menjadi nenek moyang kita. Ada orang-orang tertentu atau golongan pemuka agama tertentu yang mengatakan bahwa mereka memiliki otoritas dikarenakan mereka keturunan nabi, lalu kemudian XYZ, ya kan, dan seterusnya. Kita nggak begitu. Kita menyatakan bahwa posisi yang kita dapatkan itu dikarenakan karena kemurahan dan kesetiaan Tuhan saja. Dan ini diarahkan juga bagi berkembangnya umat Tuhan dengan cara yang benar, dengan cara yang kudus, dengan cara yang berkenan di hadapan Allah. Hari ini, ayat ini juga menunjuk nantinya kepada tunas Daud yang sejati, di mana permuliaannya di atas kayu salib. Dia diangkat di atas kayu salib, ya dimatikan, tetapi juga dibangkitkan dan dimuliakan. Itu menjamin penebusan kekal bagi kita semua. Sepertinya Allah menegaskan bahwa tahta Daud itu adalah persiapan untuk mendirikan kerajaan Kristus yang tidak tergoyahkan. Dan kerajaan Kristus yang tidak tergoyahkan ini sampai hari ini ada demi kita. Sampai kapan? Sampai nanti proyek kemanusiaan tanda kutip akan selesai, akan mengalami sebuah eskatologi di mana nanti Kristus akan datang kembali. Luar biasa. Mari kita menutup di dalam doa. Dan kita bisa melanjutkannya di minggu depan untuk melihat ayat lain lagi yang lebih luar biasa lagi. Tetapi hanya satu ayat di dalam satu hari. Atau satu ayat di dalam satu khotbah atau renungan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan Engkau dan kebaikan Engkau di pagi hari ini. Di mana kami bisa belajar dari konfirmasi Daud yang menyatakan bahwa kekuasaan dia bukan berasal dari dirinya, tetapi berasal dari Allah. Dan bukan untuk dirinya, tetapi demi umat Allah dan demi kemuliaan Allah. Dan demi kemuliaan Allah berarti adalah untuk menjaga umat Allah. Sampai nanti sang tunas Daud itu lahir
Sang Mesias itu lahir dari keturunan Daud itu sendiri. Tuhan, terima kasih karena kami masih terlibat di dalam proyek besar kemanusiaan untuk memuliakan Tuhan, untuk mengerjakan banyak pekerjaan yang bersifat menebus. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, kami menantikan kedatangan Tuhan kembali. Biarlah apa yang menjadi kerinduan kami boleh Engkau jaga sampai Kristus sendiri datang atau sampai kami dipanggil pulang. Terima kasih Tuhan, jaga kesetiaan kami, jaga diri kami, dan jaga keluarga kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus mengasihi kita semua dan mengasihi saudara-saudara sekalian. Amin.